Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di minggu pertama bulan Februari. Di bulan Februari ini kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi, kuat di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 10 berbunyi demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kalau kita berbicara tentang kuat, banyak orang yang berolahraga, tujuannya adalah agar badannya menjadi sehat, agar badannya menjadi kuat. Saudara, olahraga memang bagus, sebab dapat membuat kita menjadi sehat secara fisik. Demikian juga dengan rohani kita. Kita harus memiliki rohani yang kuat. Kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Supaya ketika kita menghadapi masalah dan persoalan di dalam kehidupan ini, kita boleh menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Efesus 6 ayat 10 mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Sekali lagi, setiap manusia pasti memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan manusia adalah kekuatannya. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Oleh sebab itu, saat menghadapi masalah dan persoalan di dalam hidup ini, ada waktunya kita merasa tidak berdaya dan ada waktunya kita merasa lemah. Di saat kita mulai lemah, jangan putus asa. Di saat kita mulai lemah, jangan putus pengharapan. Datanglah kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Percayalah bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam keputusasaan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kekuatan Tuhan menjadi nyata atas kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kuat di dalam Tuhan? Kita akan sama-sama belajar. Yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yang pertama adalah kita harus tetap melekat pada Yesus. Tetap melekat pada Yesus. Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting nempel atau melekat kepada pokok, seperti itulah setiap kita perlu melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5 ini dengan jelas mengatakan bahwa di luar dia, di luar Yesus, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita hanyalah manusia lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, kita perlu tetap melekat kepada Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Amin. Kita perlu tetap melekat kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan supaya kita tetap dapat bertahan. Kita tidak boleh menjauh dari Tuhan supaya kita dapat tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Agar setiap kita memiliki hidup yang melekat pada Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Artinya, saudaraku, pikiran kita harus tetap dalam firman-Nya. Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran. Kita harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bukan berdiri di atas situasi dan kondisi di sekitar kita. Semakin pikiran kita dan perasaan kita dikuasai oleh firman, maka semakin melekat kita kepada Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, setiap kita harus terus-menerus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan baik siang dan malam.
saat kita terus merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, ya baik siang dan malam, maka kita akan menjadi semakin melekat kepada Tuhan. Kita juga akan mendapat kekuatan pada saat merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, ya kalau kita perhatikan, ada banyak janji-janji Tuhan, ya, yang memberikan kita kekuatan yang baru. Janji Tuhan pasti akan digenapi, dan dengan demikian iman kita kembali dikuatkan. Setiap hari kita perlu merenungkan firman supaya kekuatan kita selalu diperbaharui. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan adalah tenang dan percaya. Tenang dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di Yesaya 30 ayat 15 ini jangan jelas mengatakan bahwa di dalam tinggal tenang dan di dalam tinggal tenang dan percaya itulah letak kekuatan kita. Jadi pada saat kita sedang mengalami masalah, saat kita ada dalam persoalan, jangan menjadi panik atau berusaha lari dari masalah dan persoalan. Jangan panik, karena ketika engkau panik, engkau akan dikuasai ketakutan yang berlebihan. Engkau akan dikuasai kecemasan yang berlebihan, sehingga engkau tidak dapat berpikir dengan tenang. Dan akan membuat engkau merasa semakin tidak berdaya. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah jadilah tenang. Jadilah tenang. Saat kita tenang, maka kita akan dapat menguasai diri kita. Kalau kita bisa tenang, bisa menguasai diri kita, maka kita tidak akan panik. Kita tidak akan lari dari masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita tenang dan dapat menguasai diri kita, maka kita akan dapat menyelesaikan masalah dan persoalan kita. Karena ketika kita tenang dan dapat menguasai diri kita, maka kita dapat berpikir dengan tenang. Dan kita dapat melihat akar masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Sehingga kita dapat menyelesaikan semua masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah jadilah tenang, kuasai dirimu, dan jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Percaya Dia akan buka jalan untuk setiap kita. Dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi yang harus kita lakukan adalah jadilah tenang, kuasailah dirimu, dan jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan Tuhan dapat kita temukan pada saat kita tenang, pada saat kita dapat menguasai diri kita dan percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, saya sudah sampaikan. Yang pertama, tetap melekat pada Yesus, tenang dan percaya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 berbunyi demikian. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, maka roh, jiwa, dan tubuh kita akan menjadi kuat. Karena apa? Karena kuasa Allah melawat setiap orang yang memuji dan menyembah Dia. Ketika kita lemah,
maka pujian dan penyembahan yang kita naikkan dapat menguatkan iman kita kembali. Bahkan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, dan saat lawatan Tuhan turun atas kita, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Memang Bapak Ibu Saudara, kita harus senantiasa hidup bersukacita di dalam Yesus. Sebab sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Walaupun kadangkala kita banyak menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, kita harus terus belajar untuk bersukacita. Walaupun kita sedang banyak menghadapi persoalan, kita harus belajar terus bersukacita. Jangan menjadi lemah karena persoalan yang terjadi. Jangan menjadi lemah karena masalah yang kita alami. Yakinlah bahwa di balik masalah ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan yang sudah tersedia untuk setiap kita. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita harus tetap teguh dan kuat di dalam iman. Jangan merasa lemah, percayalah bahwa di dalam Yesus akan selalu ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang perlu kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, yang pertama, kita harus tetap melekat pada Yesus. Yang kedua, tenang dan percaya. Yang ketiga, memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama Tuhan. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Melalui perjamuan kudus, kembali kita diingatkan begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita ambil waktu datang kepada Tuhan. Mari kita periksa hidup kita, hari-hari yang sudah kita lalui. Apakah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Atau mungkin hari-hari yang kita lalui, kita melanggar firman Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Mungkin melalui perkataan kita tidak sesuai dengan firman. Tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini, ambil waktu, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, agar setiap kita dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu.
Kekasih-kekasih Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur atas kebaikannya, mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, Jesus. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Kasih-Mu menyelamatkan setiap kami, Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, amat baik bagi setiap kami. Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai saat ini. Kami mengucap syukur. Engkau sudah mengingatkan setiap kami supaya setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Engkau mengajarkan setiap kami supaya setiap kami ya terus melekat kepada Tuhan. Kau mengajarkan setiap kami supaya kami tenang dan percaya. Dan Engkau juga mengajarkan setiap kami selalu memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya ketika kami ya terus melekat kepada Yesus, ketika kami terus melekat kepadamu, dan kami tenang dan percaya kepada Engkau, kami memuji, menyembah Engkau, kami percaya kami akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saat ini tiba waktunya kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari orang-orang yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kemenangan di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya amat manis dengan Allah Roh Kudus yang sudah memimpin, menuntun dan menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Kita yang percaya dan yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.